Halo semuanya, selamat datang di channel Dokter Anime. Tempatnya bahas alur cerita anime yang durasinya panjang pol-polan. Mimin juga bakal ngasih upload video terbaru juga di sini cuy. BTW Mimin mau ngadain giveaway senilai Rp500.000 buat 5 orang pemenang untuk setiap minggunya. Pengumuman akan diumumkan setiap hari Minggu dan pengumuman akan diumumin lewat Telegram grupnya Dokter Anime cuy. Cari aja Dokter Anime 123, Dokter Anime 123. Caranya gampang banget pastinya dong. Like, comment, dan subscribe channel ini dan komentar bagus dan request judul filmnya cuy. Jangan lewatkan kesempatan ini cuy, karena kesempatan tidak akan datang dua kali. Kalau kalian mau uang 500.000 langsung saja di komen dan dituliskan aja judul filmnya. Gampang banget caranya cuy. Oke lah, kalau begitu langsung saja kita lanjut. Kali ini Mimin mau bahas anime yang berjudul Enthride. Animenya ini sendiri menceritakan tentang kehidupan manusia di inti bumi yang jauh berbeda dengan peradaban di permukaan. Suatu ketika Sun secara nggak sengaja terlempar ke Endora, yaitu peradaban di dalam inti bumi. Di sana dia harus terlibat intrik politik yang sangat seru. Selain itu ternyata cuy, Endora ini juga sedang diambang kehancurannya. Karena energi penopang kehidupannya yang diam-diam disedot keluar oleh orang permukaan. Kalau kalian udah penasaran dengan alur ceritanya, mari cuy, kita sikat saja menuju alur ceritanya. Tapi seperti biasa dong, biar nonton kalian juga tambah nyaman nih, pasang dulu headset kalian. Lupakan kenangan tentang mantan, siapkan es teh dan gorengan. Selamat menonton sambil gelesotan. Ceki bro. Sun adalah bocah sekolahan yang terobsesi dengan kristal. Emaknya adalah mantan arkeolog. Sementara bapaknya adalah peneliti di perusahaan yang terkemuka. Setiap pagi, sewaktu ia berangkat sekolah, Sun selalu mampir ke toko kristal. Dia akrab banget sama penjaga toko tersebut dan selalu membahas mengenai kristal bersama-sama. Setelah puas memperhatikan kristal, Sun lanjut ke sekolah. Di sekolah itu pun dia selalu memikirkan tentang kristal. Menurutnya ada semacam dunia yang bisa dilihat di saat menatap kristal tersebut. Dan untuk beberapa saat, Sun berharap terhisap ke dunia itu. Suatu malam, Sun dan emaknya lagi nunggu bapaknya untuk pulang. Hari itu adalah hari ulang tahun bapaknya. Tapi si bapak masih sibuk saja di kantor. Karena nggak juga pulang, Sun pergi ke perusahaan bapaknya bekerja. Dia memiliki akses khusus untuk masuk ke ruangan bapaknya. Seperti yang dia duga, ruangan bapaknya kosong, gak ada siapa-siapa. Menariknya cuy, di sana ada sebuah kristal misterius. Sun lalu mendekatinya. Dan sesuatu pun terjadi. Kristal itu melayang dan memancarkan cahaya misterius. Setelahnya sebuah portal menuju dunia lain terbuka. Kristal itu melesat ke tubuh Sun. Sementara Sun terlempar masuk ke dalam portal. Di dunia seberang, Pangeran Emilio menyelinap ke kamar Raja Delzain, yaitu orang yang merebut tahta ayah Emilio. Dia mencoba membunuhnya saat Delzain tertidur. Namun Delzain bangun dan menghentikan serangan. Keduanya bertarung menggunakan senjata sakti yang muncul dari dada masing-masing. Setelah gelut, Emilio ini cuy berhasil dikalahkan. Dia pun dikurung di penjara bawah tanah. Saat itulah portal terbuka. Sun muncul dari baliknya. Belum juga mereka kenalan lebih lama, para penjaga langsung datang. Mendadak senjata misterius itu muncul dari dada Sun. Emilio terkejut dan sadar kalau itu adalah senjata terselubung. Dia meminta Sun untuk menggunakannya.
Sekali jebret, Sun berhasil mengalahkan para penjaga, sekaligus menjebol penjara dari Emilio. Setelahnya mereka berdua pun kabur dari penjara. Di luar, mereka dihadang manusia singa. Keduanya kewalahan menghadapi si manusia singa itu, cuy. Sampai akhirnya mereka berdua terlempar dan jatuh ke sungai yang arusnya deras. Untungnya Emilio familiar dengan sungai tersebut. Dia pun membawa Sun untuk menepi. Memasuki gua tersebut, muncullah dari sebuah sumur di tengah hutan. Setelahnya mereka bertemu dengan cewek yang sudah menanti Emilio sedari tadi. Cewek itu bernama Alicia. Dia ditemani makhluk kecil yang bernama Valarion. Sambil pergi menyusuri hutan, Sun diberitahu kalau dia berada di Endora. Dia pun disebut dengan istilah manusia permukaan oleh Emilio. Setelah menyusuri hutan sepanjang malam, akhirnya pun pagi tiba. Sun kaget pas melihat kristal raksasa di atas sana yang berfungsi seperti matahari. Setelahnya mereka melanjutkan perjalanan. Tujuan kepergian mereka adalah rumah Pascal. Seorang mantan peneliti di istana yang sudah melarikan diri. Di perjalanan mereka dihadang babi hutan bertanduk kristal. Emilio maju menghadapinya. Sun pun bereaksi untuk menggunakan pusaka terselubung dan berhasil menumbangkan babi. Apesnya, babi lain muncul dan menyerang. Saat itulah Valarion berubah menjadi seperti naga raksasa dan mengajar si babi hutan. Tidak lama kemudian, Pascal muncul dan menyambut mereka. Rombongan itu pun pergi ke kediaman Pascal. Di sana Sun diberitahu kalau Endora ini adalah dunia di dalam inti planet bumi. Kristal di atas yang berperan sebagai matahari disebut sebagai Adamas. Kristal itu terhubung dengan kutub bumi dan menyerap sinar serta panas matahari untuk disalurkan ke Endora. Suatu malam, kristal itu menggunakan sisa-sisa energi matahari dan berubah seperti bulan. Sun pun diberitahu kalau dulu Endora ini adalah permukaan yang terhubung oleh kota Babylon. Kota itu di Endora dan di permukaan. Namun sejak Babylon hancur, kedua dunia ini terpisah. Meskipun begitu, raja saat ini yaitu Delzain sedang mencoba mengembangkan perangkat Babel di reruntuhan Babylon. Dengan perangkat itulah, kedua dunia bisa terhubung. Selain itu, orang di Endora juga ada orang yang bisa menggunakan senjata terselubung. Tidak semuanya bisa. Ada juga orang yang seperti Pascal yang tidak bisa menciptakan senjata terselubung. Alicia sendiri memilikinya, dan ternyata Valarion ini adalah senjata terselubungnya. Masih menjadi pertanyaan, kenapa Sun orang yang permukaan bisa menciptakan pusaka terselubung? Setelahnya, Sun ingin pergi ke Babylon agar bisa ke permukaan. Bersamaan dengan itulah, pasukan kerajaan menyerbu tempat itu. Pascal mengangkut rombongan itu dengan kendaraan terbang, lantas melesat meninggalkan para pasukan kerajaan. Tujuan mereka ini adalah Babylon, tempat di mana Babel belum juga selesai dikembangkan oleh ilmuwan yang menggantikan Pascal. Bukannya ke Babylon, Pascal malah membawa rombongan ke pedalaman hutan. Mereka mendarat
kemudian pergi ke sebuah gua yang menjadi tempat persembunyian lain dari Pascal. Di dalam gua itu, mereka bakal aman dari pengejaran musuh. Sambil menghabiskan waktu, Pascal ngobrol sama Emilio di luar gua. Mereka membahas mengenai rencana sang raja menghubungkan kedua dunia. Menurut Pascal, ada alasan kenapa kedua dunia tidak terhubung. Bagi permukaan, dunia bawah selalu identik dengan neraka dan tanah kehancuran. Meski begitu, bagi yang sudah pernah mengetahui keberadaan Endora, mereka akan menganggapnya sebagai surga. Saat Pascal menjadi peneliti di istana, dia memutuskan menghentikan proyek Babel. Dia mendapat firasat kalau kedua dunia itu terhubung. Bencana bakal datang mengikuti. Namun bagi seorang ilmuwan, hal seperti itu tidak bisa diterima. Dia mencoba memperingatkan sang raja, namun dia tidak digubris. Karenanya, Pascal memutuskan pergi dari istana sambil mengotak-atik sistem Babel. Dengan kecerdikannya, bakal sangat sulit agar Babel bisa diaktifkan. Dengan kondisi mereka saat itu, Pascal berencana pergi ke Babel. Dia akan menghancurkan Babel setelah mengantarkan Sun pulang. Dia juga memberitahu bahwa sang raja pasti sedang dalam perjalanan menuju Babel. Setelah itu, mereka berdua pun kembali ke gua. Pascal berencana mencari perbekalan untuk mereka di kota. Karena dia sedang buron, maka dia melakukan penyamaran. Dia bilang kalau nggak kembali setelah lama pergi, Sun dan yang lainnya harus pergi ke desa Megiddo. Setelah itu, Pascal pun pergi mencari perbekalan. Seperginya Pascal, Sun diajak ngobrol berdua sama Emilio. Dia berencana mengalahkan sang raja. Dan dia butuh bantuan Sun. Mereka akan beraksi nanti malam tanpa melibatkan Alicia. Emilio mengklaim kalau dia memiliki rencana. Habis itu keduanya pun pergi berburu babi. Setelah dapat babi, mereka pun memasaknya. Malam pun tiba. Setelah Alicia tertidur, Emilio dan Sun mengendap-endap pergi. Ternyata Emilio mengajak Sun ke kawasan Ignauts untuk mencari bala bantuan. Namun, mereka malah dikepung oleh orang-orang Ignauts untuk mengintai lokasi sekitar. Emilio berkata bahwa dia sengaja pergi ke sana untuk meminta bantuan dari Ignauts. Dia berencana membunuh sang raja. Karena itulah dia ingin bertemu dengan pemimpin Ignauts. Pria bernama Demetrio pun muncul dan penasaran dengan rencana dari Emilio. Habis itu mereka pergi ke kawasan permukaan Ignauts. Ternyata cuy, para Ignauts ini adalah pembelot yang ingin menggulingkan rezim saat ini. Meskipun begitu, Demetrio dan gengnya tidak punya alasan untuk membantu Emilio. Saat ditanya apa yang akan dilakukan Emilio setelah membunuh raja, Emilio malah tidak bisa menjawab. Emilio langsung diejek oleh semua orang di sana karena tidak punya rencana apapun. Yang ngamuk, Emilio pun menyerang Demetrio dengan senjata terselubung.
Hebatnya Demetrio bisa bikin Emilio nyungsep meski tanpa menggunakan senjata terselubung. Setelahnya Sun pun berkata kalau Emilio bakal menjadi raja menggantikan raja yang saat ini setelah berhasil membunuhnya. Demetrio pun tertarik dengan jawaban Sun. Dia dan orang-orang Ignauts akan menilai apakah Emilio layak menjadi raja mereka atau tidak. Begitu dinyatakan layak, maka Ignauts akan secara sukarela menjadi pedang bagi Emilio. Sejak hari itulah Emilio dan Sun tinggal bersama para Ignauts. Mereka diminta melakukan pekerjaan harian seperti mencuci pakaian dan semacamnya. Di sisi lain, Pascal kembali setelah berbelanja. Di gua, Alicia ngambek karena Sun dan Emilio pergi tanpa memberitahunya. Setelah itu, Pascal pun pergi bersama Alicia untuk menyusul Sun dan Emilio. Di sisi lain, Sun dan Emilio malah berantem karena perbedaan prinsip. Keduanya saling tonjok, sementara Demetrio dan gengnya cuma nonton aja. Setelah saling gebuk, baik Sun dan Emilio langsung ambruk tidak sadarkan diri. Setelah Sun dan Emilio tersadar, mereka ikut rapat bareng Demetrio. Jika ingin membunuh raja, maka mereka masih kekurangan pasukan. Karena itulah mereka harus mendapatkan bantuan tambahan. Saat itulah Demetrio berkata, mereka bisa meminta bantuan pada para Zuzian. Emilio menolaknya karena Zuzian ini adalah setengah manusia dan setengah binatang yang bengis. Sang raja menggunakan para Zuzian sebagai pengawal di istana. Sun pun ingat pernah bertarung melawan manusia singa pas di pelarian dari penjaga. Demetrio berkata bahwa para Zuzian ini sudah lama ditindas. Jika bisa bernegosiasi dengan para Zuzian, mereka bisa mendapat keuntungan yang sangat besar. Meski begitu, memang bakal sangat sulit untuk meyakinkan para Zuzian untuk bangkit dan melakukan revolusi. Namun Demetrio tetap yakin mereka bisa melakukannya. Malam itu juga, pas mau tidur di pohon, Demetrio mengenang masa lalunya. Dulu dia berteman dengan seorang Zuzian bernama Lucio. Mereka sangat akrab sedari kecil. Namun suatu hari, saat ingin menyelamatkan Zuzian dari kekejaman manusia, Lucio malah ikutan digebukin. Lucio pun terbunuh karena menderita luka parah. Besoknya, pasukan Zuzian yang dikirim ke istana sudah sampai ke kawasan Ignauts. Pertarungan pun terjadi. Sun melawan manusia singa yang menyerangnya tempo hari. Saat terdesak, dia dibantu Emilio yang datang tepat waktu. Keduanya pun bersama-sama melawan si manusia singa. Namun mereka masih tidak cukup kuat. Saat itulah secara mengejutkan senjata terselubung milik Sun berevolusi. Wujudnya berubah dan dia bisa menyudutkan si manusia singa. Bersamaan dengan Emilio, Sun menebas manusia singa dan membuatnya mundur. Di sisi lain, Demetrio dan gengnya juga bisa berhasil memukul mundur para pasukan dari istana. Saat sedang bertarung melawan satu anggota musuh yang tersisa, mendadak sebuah cahaya bersinar terang dari langit.
Alicia dan Pascal muncul di depan Sun dan Emilio. Ternyata cahaya tadi adalah ulah dari Pascal. Setelahnya, Pascal ngomelin Emilio karena bergabung dengan kelompok pemberontak. Habis itu Emilio dan Sun pun berpisah dengan rombongan Demetrio dan bergabung dengan Pascal serta Alicia. Malam harinya, Pascal ngomelin Emilio lagi. Setelah tahu kalau Emilio ingin membunuh sang raja, Pascal memintanya untuk berpikir ulang. Belum tentu kalau ayah kandung Emilio ini dibunuh oleh sang raja. Lagi pula, sang raja sudah merawat Emilio dari kecil. Namun Emilio bodoh amat dan tetap ingin membunuh raja. Di sisi lain, Sun pergi ke sebuah desa. Di sana dia nyamperi rombongan Demetrio. Dia pun menjelaskan situasi yang terjadi. Ternyata Demetrio setuju untuk pergi ke Babylon bersama Sun. Meski jalannya terjal dan berbahaya, tetapi karena raja sedang menuju ke sana, maka Demetrio akan memanfaatkan keadaan itu. Setelahnya Sun mengajak geng Demetrio bergabung dengan Pascal dan yang lainnya. Mereka semua pun sepakat akan pergi ke Babylon bersama-sama. Mereka menghabiskan malam bersama. Dan paginya, setelah bersiap-siap, mereka pun segera berangkat meninggalkan tempat itu. Perjalanan rombongan Sun akhirnya sampai ke kota pelabuhan terbesar di Andorra, yaitu Amados. Untuk menuju Babylon, mereka harus menyeberangi lautan yang membentang di depan sana. Di perjalanan, mereka akan menemukan sebuah pulau tempat para Zozian tinggal. Sebelum berlayar, rombongan itu memutuskan untuk beristirahat di kota itu. Pas sampai di penginapan, Sun langsung tiduran di kasur. Namun karena penasaran sama kota itu, dia keluyuran bareng Emilio dan Alicia. Mereka pergi ke sana sini, nyobain ini itu, makan berbagai jenis makanan dan akhirnya kecopetan. Emilio lari ngejar si pencopet yang ternyata adalah bocil. Di sebuah gang, Emilio berhasil menangkap bocil tersebut. Namun Sun malah iba pas melihat kondisi bocah pencopet itu yang terlihat sangat menderita. Alicia pun meminta agar Emilio melepaskan bocil itu. Setelah itu Sun dan dua temannya malah membantu para bocil yang kelaparan di sekitaran kota. Mereka bahkan main bareng sampai sore. Setelah hari menjadi gelap, mereka bertiga bergegas untuk pulang. Di perjalanan, sebuah serangan muncul. Sun dan Emilio segera menciptakan senjata terselubung mereka. Tidak lama kemudian, seorang gadis kecil bernama Miska datang. Dialah yang melancarkan serangan tadi. Miska pun melanjutkan serangannya. Dia menyerang tanpa memiliki emosi dan tujuan yang hanyalah membunuh sang pangeran. Sun dan Emilio kewalahan menghadapi Miska. Saat hampir celaka, Demetrio dan gengnya datang menolong. Demetrio pun bertarung melawan Miska. Ternyata Miska adalah asasin, yaitu bocah yang otaknya udah dimanipulasi dan diberi tujuan membunuh. Demetrio menghancurkan pengekang di leher Miska, kemudian menawarinya kebebasan. Meski ragu, akhirnya Miska pun mau bergabung dengan geng Demetrio. Mereka semua kembali ke penginapan dan beristirahat. Besoknya mereka semua melanjutkan perjalanan. Demetrio sudah mendapatkan kapal dan mereka pun siap untuk berlayar.
Kapal yang mereka dapatkan ini adalah kapal yang reot dan gak bagus sama sekali. Namun kapal seperti itu yang mereka butuhkan agar tidak terlalu menarik perhatian istana. Mereka pun berlayar. Badai dahsyat mereka tembus dengan susah payah. Sampai akhirnya mereka berlabuh di sebuah pulau tempat para Zozian berada. Mereka disambut sekawanan Zozian yang dipimpin oleh Gradido. Para Zozian ini sangat anti dengan manusia dan langsung mengepung mereka. Dalam sekejap saja, rombongan itu sudah ditangkap dan diikat. Setelahnya, Demetrio mengatakan niatannya. Dia ingin meminta bantuan Zozian untuk melawan istana. Namun para Zozian tidak percaya dengan niatan tersebut. Gradido berkata agar ucapan itu dapat dipercaya, Demetrio harus mengorbankan nyawanya. Demetrio dengan tenang menerima hal itu. Dia berkata bahwa tanpa dirinya revolusi akan tetap terjadi. Demetrio, seorang Zozian melakukan eksekusi. Namun rekan Demetrio bangkit dan menghentikan serangan itu. Para Zozian mengamuk dan pengen gelut. Namun Gradido mengaum dan meminta mereka buat diam. Setelahnya Gradido salut dengan Demetrio. Para manusia pun dilepaskan. Gradido langsung mengajak Demetrio untuk ngobrol. Pas udah berduaan, Demetrio menjelaskan kalau dia nggak berencana meminta Zozian bertarung. Tujuannya hanya ingin menunjukkan ke istana kalau anggota revolusi sudah semakin banyak. Dengan demikian, maka pihak istana tidak bisa berbuat banyak lagi. Demetrio juga mengatakan bahwa dia tidak akan menjadi raja setelah menggulingkan rezim. Dia akan mencari sosok raja baru, meski sekarang belum dia tentukan siapa orangnya. Hari berikutnya, rombongan mereka berangkat menuju Babylon. Setelah menyeberangi lautan, akhirnya sampailah mereka di sebuah pulau besar tempat Babylon berada. Malamnya mereka menginap di kota tersebut. Demetrio bertemu dengan rekan-rekan sesama pemberontak di sana. Besoknya mereka akan berangkat mendaki gunung bersalju. Mereka menembus badai salju yang melanda dengan dahsyat. Mereka terpaksa membuat tenda dan berhenti saat badai menerjang. Saat badai reda, mereka melanjutkan perjalanan. Saat itulah rombongan mereka terjebak ke lubang yang ada di hadapan mereka. Rombongan itu nyungsep ke dalam sebuah gua yang penuh dengan kristal es. Celakanya, seekor naga es raksasa muncul dan menyerang mereka. Awalnya mereka mencoba untuk melawan. Namun begitu tahu kalau tidak mungkin menang, mereka memilih minggat. Apesnya lagi, ada naga es lainnya yang muncul. Ternyata gua es itu adalah sarang naga. Di saat-saat genting, Valarion berubah menjadi naga raksasa dan beradu semburan dengan naga lainnya. Seketika itu juga, cahaya terpancar di segala arah. Di tengah banjir cahaya, Valorian mendadak bisa ngomong.
Dia pun mengobrol dengan Alicia, Sun, dan Emilio. Ternyata Valorian ini adalah bapaknya Alicia, cuy. Dulu dia adalah seorang pemburu. Setelah bertarung terus-menerus, senjata terselubung miliknya berevolusi. Sampai akhirnya pas sudah ketemu sama emaknya Alicia, si bapak tobat dan menjadi kuli. Suatu hari emak Alicia dibunuh bandit. Karena ngamuk, si bapak langsung membalas dendam. Saat itu juga senjata terselubung miliknya berevolusi lagi. Hal itu malah membuat si bapak berubah menjadi senjata terselubung. Dan kesadarannya terperangkap di sosok Valorant. Sejak saat itulah Valorian selalu menemani Alicia kemana-mana. Cahaya menghilang. Para naga es pun menjadi kalem. Ternyata mereka hanya khawatir bakalan diserang sama rombongannya Sun. Setelah semuanya menjadi jelas, para naga es langsung jinak. Mereka bahkan memberi tumpangan rombongan Sun untuk melanjutkan perjalanan menuju Babylon. Para naga tidak bisa mengantar sampai ke Babylon. Setelah menurunkan rombongan, mereka bergegas kembali ke sarang mereka. Saat malam semakin larut, mereka mendirikan tenda dan menyantai mengelilingi api unggun. Sejauh ini belum ada tanda-tanda mereka mendahului rombongan raja. Namun hal itu mungkin karena raja mengambil jalur yang berbeda dari mereka. Setelahnya rombongan itu pun beristirahat. Di sisi lain, raja diberitahu ilmuannya kalau tidak lama lagi Babel akan bisa diaktifkan. Meski harus menunggu sedikit lebih lama, namun sang raja bersedia bersabar. Ilmuwan pun bertanya apa tujuan raja mengaktifkan Babel. Namun raja tidak mau memberitahu. Setelahnya rombongan Zosian pun yang dipimpin si manusia singa bernama Ibilda datang. Mereka melapor kalau Sun dan gengnya sudah mendapat bantuan dari para Zosian. Raja pun terkejut mendengarnya. Meski begitu, dia memarahi Imelda karena mengabaikan perintahnya. Raja hanya memerintahkan mereka untuk mengintai dan bukannya menyerang. Setelah itu Imelda pun pergi dari tenda raja. Sambil menjauh, dia dan gengnya mulai penasaran sebenarnya apa yang menjadi tujuan raja mengaktifkan Babel. Besoknya Sun bangun dan pergi keluar dari tenda. Di luar, Demetrius sedang ngobrol dengan mas-mas yang merupakan geng pemberontak juga. Ternyata mas-mas itu mengabari kalau makin banyak pasukan yang mendukung pemberontakan. Dengan demikianlah, jika memang harus terjadi pertumpahan darah, maka Demetrius dan gengnya bisa menandingi kekuatan sang raja. Di sisi lain, Pascal ternyata sedang menyelidiki kasus terkait Endora. Seorang ilmuwan muda di fasilitas itu menemuinya dan memberikan kabar buruk. Ternyata sesuatu yang disebut partikel terselubung tengah mengalami penurunan drastis. Menurut ilmuwan itu, partikel terselubung adalah inti dari Endora. Jika semakin menipis, maka Endora akan runtuh. Dan proses berkurangnya partikel terselubung ternyata dimulai sejak sang raja bertahta. Karenanya, Pascal dan ilmuwan itu segera tancap gas menuju Babylon. Di sisi lain, Sun dan rombongannya sudah melanjutkan perjalanan ke Babylon. Di depan sana, Babylon sudah terlihat. Di Babylon itu sendiri, sang raja dan anak buahnya sudah bersiap mengaktifkan Babel. Rombongan Sun sudah sampai di Babylon. Di hadapan mereka terdapat banyak sekali menara. Namun hanya ada satu menara yang bisa menuju Babel. Mereka pun masuk ke menara yang benar. Setelahnya mereka menuruni sebuah tangga menuju bawah tanah. Di ujung tangga, mereka dihadapkan dinding yang sangat tinggi. Rombongan itu pun harus mendaki dinding super tinggi itu.
Begitu sampai di puncak dinding, mereka harus menuruni dinding itu dengan tali. Pas semua anggota sudah turun, Emilio dan Demetrio ngobrol. Demetrio bilang dia nggak ada niatan membunuh raja. Dia hanya ingin bernegosiasi dan tidak menggunakan kekerasan. Namun Emilio tidak peduli. Dia hanya ingin balas dendam kepada raja. Setelah itu Emilio pun duluan turun pakai tali. Sesampainya di bawah, mereka dihadapkan dengan labirin. Mereka yakin di seberang labirin adalah tempat Babel berada. Saat mereka masuk ke labirin, mendadak rombongan Imelda menyergap. Pertarungan pun terjadi di sana. Para rombongan terpisah-pisah. Saat bertarung, mendadak Demetrio mengetahui kalau salah satu rekannya yaitu Luis adalah pengkhianat. Sejak awal, Luis adalah mata-mata dari geng Imelda. Alasannya cuma simpel cuy, yaitu karena dia butuh duit. Demetrio enggak marah, malahan dia meminta Luis untuk membunuhnya saja biar dapat duit dari sana. Di sisi lain, Sun, Emilio, dan Alicia sampai di sebuah tempat misterius. Di hadapan mereka ada portal menuju Babel. Tanpa basa-basi, Emilio melesat menembus portal tersebut. Di seberang portal, sang raja sedang menyaksikan kebangkitan Babel. Dia pun bersyukur karena impiannya selama ini akhirnya akan terwujud. Saat itu juga, Emilio pun muncul di sana. Emilio. Di labirin, Luis masih bertarung melawan Demetrio. Memanfaatkan hal itu, Imelda dan gengnya memutuskan untuk pergi dari sana. Sambil bertarung, Demetrio mencoba meyakinkan Luis untuk kembali ke kelompoknya. Setelah ngamuk beberapa saat, akhirnya Luis menyerah dan bergabung lagi bersama Demetrio. Mereka pun bergegas melanjutkan perjalanan menuju Babel. Di Babel, Emilio maju menyerang sang raja. Keduanya bertarung mati-matian. Sementara sang ilmuwan mulai mengaktifkan penghubung dua dunia. Sambil bertarung, raja bertanya apa yang akan dilakukan Emilio setelah membunuhnya. Namun Emilio enggan menjawab. Dia pun maju terus sambil melancarkan tebas-tebasan mautnya. Di tempat lain, Imelda malah mengajar rekan-rekannya sesama Zusia. Ternyata selama ini dia ingin beraksi sendirian. Setelah menghabisi rekan-rekannya, dia pun maju melesat menuju Babel. Kembali ke pertarungan Emilio. Samar-samar dia mengingat wajah ayahnya. Namun dia kaget sama yang muncul adalah wajah sang raja saat ini. Bersamaan dengan itu, cahaya terpancar. Tanda bahwa gerbang dua dunia sudah tercipta. Emilio pun tahu kalau sang raja ingin pergi ke permukaan. Tidak lama kemudian, Sun muncul di sana. Dia mencoba menghentikan Emilio untuk membalas dendam. Belum juga semuanya kelar, mendadak Imelda nongol di sana dan bikin situasi semakin runyam. Sementara itu, Pascal dan si ilmuwan muda akhirnya sampai di Babylon. Pascal dan rombongan lainnya sampai di ruangan itu. Melihat raja yang sekarat, Pascal bergegas mendekatinya. Nyawa sang raja tidak bisa diselamatkan lagi, dan Emilio menangisi kematiannya. Setelah itu, mereka semua pun pergi meninggalkan Babylon dengan penuh rasa duka. Sebelum pergi, Pascal sempat memeriksa keadaan Babel. Dia bertanya-tanya setelah Babel tidak berfungsi lagi, apakah partikel terselubung akan berhenti menurun atau tidak. Namun untuk mengetahuinya, dia butuh melakukan penelitian yang mendalam. Di sisi lain, Demetrio dan gengnya pun cabut duluan. Luis merasa canggung dengan situasinya, namun Demetrio menyambutnya dengan terbuka.
Di luar menara, Emilio lagi duduk merenung. Sun menemuinya dan mengajaknya mengobrol. Meski dia gagal kembali ke permukaan, seenggaknya dia berhasil membuat Emilio nggak membunuh sang raja. Saat itulah Emilio curhat tentang sang raja. Saat melihatnya tadi, dia merasa ada kerinduan yang selama ini dia rasakan pada sosok ayahnya. Setelahnya, dia dan Sun pun berjalan-jalan berkeliling tempat itu. Sampai akhirnya suasana hati Emilio mulai membaik. Mereka pun bergegas menemui Alicia yang sejak tadi mengkhawatirkan keduanya. Pascal masih mencoba menyelidiki mengenai Babel. Tidak ada tanda-tanda bahwa sistem Babel bekerja dengan seharusnya. Babel juga tidak dapat diaktifkan lagi. Hal itu membuatnya penasaran. Apakah Imelda berhasil dikirim ke permukaan atau tidak? Namun untuk mengetahuinya, mereka harus ke permukaan. Dia dan ilmuwan muda pun curiga kalau sebenarnya terjadi sesuatu di permukaan sana. Sementara itu Emilio menemui Demetrio di luar menara. Dia berkata bahwa sejak kematian raja, dia kehilangan tujuan hidupnya. Demetrio pun berkata bahwa revolusi belumlah berakhir. Malahan baru saja dimulai. Kabar mengenai kematian raja sudah pasti menyebar saat ini. Karenanya, berbagai wilayah di Endora akan dilanda konflik perebutan kekuasaan maupun aksi anarkis. Endora perlu pemimpin untuk mengendalikan seluruh wilayah. Dan saat ini tidak ada sosok pemimpin sama sekali. Demetrio pergi meninggalkan Emilio dan bergabung dengan rombongannya. Tidak lama kemudian, Sun datang menemui Emilio. Dia mengajaknya latihan gelut agar Emilio melupakan rasa murungnya. Emilio menerima tantangan tersebut. Setelahnya, keduanya saling serang dengan senjata terselubung masing-masing. Di sisi lain, Demetrio mengadakan rapat dengan rekan-rekannya. Saat itulah mereka mendapat kabar kalau para Zozia di pulau mereka sedang dalam masalah. Armada kapal yang sangat besar sudah mengepung dan siap menyerang. Demetrio pun tahu kalau itu akibat dari kematian raja. Tidak ada larangan lagi untuk menyerang pulau tersebut. Sore hari pun tiba. Emilio serta Sun menyudahi pertarungan mereka. Keduanya bergabung ke grup Demetrio dan ingin membantu konflik yang ada. Tidak lama kemudian mereka pun bertemu dengan Pascal. Waktu itu Pascal berkata kalau mereka mungkin akan menemukan jawaban atas misteri Babel di ibu kota. Menurutnya ada sesuatu di permukaan yang menyebabkan sistem Babel tertutup. Entah sengaja ditutup dari permukaan atau sebab lain. Meskipun begitu, agar bisa mengetahui lebih detail tentang apa yang terjadi, Pascal harus kembali ke lab di ibu kota. Dia akan berusaha keras mencari cara untuk bisa memulangkan Sun. Setelahnya mereka pun berangkat meninggalkan lokasi Babylon. Pertikaian pun terjadi di sepenjuru Endora. Para penguasa wilayah mulai bertindak semena-mena dan membuat warga menjadi sengsara. Suatu ketika saat pasukan bangsawan menyiksa warga, Demetrio dan rombongannya pun muncul. Mereka pun bertarung dan melindungi warga. Setelah melakukan pertarungan selama beberapa saat, pasukan bangsawan itu akhirnya berhasil dipukul mundur. Setelahnya Demetrio dan gengnya pun berkumpul di rumah tetua desa. Demetrio menjelaskan kalau sejak kematian raja, seluruh daerah di Endora menjadi diselimuti konflik. Tujuan geng Demetrio ini adalah untuk meredakan konflik yang terjadi di seluruh tempat itu. Setelahnya tetua desa berharap agar orang seperti Emilio mau menjadi raja. Dia yakin kalau Endora akan makmur jika dipimpin oleh Emilio. Namun Emilio sendiri masih ragu untuk mengambil alih tahta kerajaan. Malamnya, bangsawan setempat muak dengan geng Demetrio. Sambil makan masakan mewah di kastilnya, dia meminta kapten tentara untuk mempersiapkan penyerangan. Namun dia kaget saat melihat sang kapten yang ternyata sudah terbunuh. Pelakunya adalah sosok raksasa misterius yang sudah melakukan pembantaian di sepenjuru kastil. Sosok tersebut langsung maju dan menyerang bangsawan itu. Besoknya, Demetrio dan gengnya pergi menuju kastil bangsawan terdekat. Saat sampai di sana, mereka kaget karena tempat itu begitu sepi. Bahkan saat mereka masuk ke dalam, tidak ada siapapun di sana. Sampai akhirnya saat memasuki sebuah ruangan, mereka bertemu dengan sang bangsawan. Mereka kaget karena bangsawan itu sangatlah ketakutan.
Dia menceritakan kalau ada monster buas yang mengamuk dan melakukan pembantaian. Saat itulah si monster muncul dan menghabisi sang bangsawan. Demetrio dan gengnya terkejut karena si monster adalah Imelda. Bukan seperti Imelda yang dulu mereka kenal, namun sosok itu sudah semakin buas dan memiliki banyak senjata terselubung. Lalu menyerang rombongan itu. Demetrio dan gengnya kocar-kacir menghadapi amukan Imelda. Mereka terdesak dan terlempar keluar kastil. Imelda melanjutkan penyerangannya. Dia tidak bisa dihentikan dan nyaris saja mencelakai Demetrio. Untungnya rekan lama Imelda muncul dan menghentikannya. Dia adalah Guidoro, salah satu dari rekan Imelda yang gagal dibunuh. Keduanya pun bertarung dengan sangat sengit. Sampai akhirnya Imelda memutuskan untuk mundur sementara waktu. Setelah itu, Guidoro diajak bergabung ke geng Demetrio. Karena tidak punya tujuan lain, Guidoro pun mau bergabung dengan mereka. Hari berikutnya, rombongan Demetrio berlayar menuju Pulau Zozian yang masih dikepung. Untungnya para pengepung masih belum berhasil mencapai pulau akibat pertahanan yang baik. Selama perjalanan, Pascal menjelaskan sesuatu mengenai Babel. Menurutnya Babel hanya akan berfungsi jika kedua dunia sama-sama membuka jalan. Karenanya, meski jalur dari Endora dibuka, namun mustahil untuk menyeberang ke permukaan. Hal itu membuat Sun bersyukur karena belum jadi menggunakan Babel. Setelahnya Pascal menjelaskan mengenai partikel terselubung yang berkurang dari waktu ke waktu. Dia menjelaskan bahwa jika hal itu terus berlanjut, maka Endora akan runtuh dan tidak akan bersisa. Beberapa waktu kemudian mereka sampai di kawasan Pulau Zozian. Pertarungan di lautan pun terjadi. Dengan mudah, geng Demetrio berhasil menumbangkan pasukan musuh yang menyerang. Setelahnya, mereka pun berlabuh di pulau dan bertemu dengan para Zozian di sana. Setelahnya Demetrio memutuskan bahwa Gradio akan diberi kekuasaan atas wilayah utara saat konflik di Endora mereda. Emilio merasa hal itu akan sulit diterima masyarakat karena Zozian selama ini dianggap brutal dan bengis. Namun dia pun tidak menolak keputusan Demetrio tersebut. Malamnya Emilio menemui Pascal. Mereka membahas mengenai masa lalu raja yang sudah mati. Pascal berkata bahwa saat ayah Emilio bertahta, adiknya yaitu Dilzais alias raja yang baru mati itu diberi kekuasaan wilayah utara. Besoknya rombongan itu pun berlayar meninggalkan Pulau Zozian. Petualangan mereka pun kembali ke ibu kota dan meredakan konflik di sepenjuru Endora pun berlanjut. Rombongan Sun akhirnya sampai di ibu kota. Mereka pun masuk ke istana dan merasa heran karena istana sangat sepi. Hanya ada pasukan militer yang jumlahnya tidak seberapa dan beberapa pelayan. Aaron, salah satu petinggi militer, melaporkan keadaan kepada Emilio. Ternyata ada setengah dari pasukan yang ikut raja ke Babylon dan tidak pernah kembali. Sepertinya mereka memutuskan menjadi perampok dan kabur setelah tahu kalau raja terbunuh. Sebagian besar prajurit di istana pun memutuskan untuk pergi karena tidak ada penguasa di Endora. Celakanya, Aaron dan para prajurit istana tidak menerima Demetrio dan gengnya dengan baik. Meski Emilio meyakinkan kalau geng Demetrio itu baik, namun kecurigaan tetap timbul. Sementara itu Emilio pergi keluyuran di istana seorang diri. Dia mendatangi ruangan singgasana dan tertegun menatap tahta kerajaan yang kosong. Demetrio menyampuri dia dan mengajakin ngobrol. Sementara itu sosok misterius bermunculan di kawasan istana. Pascal dan para ilmuwan menyadari kedatangan sosok-sosok misterius tersebut. Akhirnya pasukan istana pun dikerahkan, termasuk geng Demetrio. Mereka semua maju dan bertarung melawan makhluk misterius yang menyerupai bayangan itu. Ternyata semua sosok misterius itu berasal dari Imelda. Sang monster buas itu pun muncul dan mengamuk. Para prajurit bahu-membahu untuk mengalahkannya. Sampai akhirnya Imelda memutuskan mundur karena tidak memiliki peluang menang. Sejak saat itulah Aaron dan pasukan istana mulai menerima geng Demetrio karena terbukti sangat jago gelut. Guido memimpin regu untuk mencari Imelda karena si monster masih berkeliaran. Sementara itu Pascal dan Joseph masih sibuk melakukan penelitian. Lambat laun efek penurunan partikel terselubung mulai terasa nyata. Pepohonan mulai layu. Tanaman perkebunan pun mulai mati. Jika hal itu dibiarkan, maka penduduk Endora akan kelaparan.
Demetrio dan yang lainnya mulai pusing mengatasi hal itu. Konflik kekerasan memang bisa diredam, namun mereka tidak mungkin mengatasi urusan alam. Sementara itu, Joseph menyarankan agar mereka mengevakuasi penduduk ke kawasan yang partikel terselubungnya masih banyak. Namun itu hanyalah solusi jangka pendek. Mereka butuh mencari solusi jangka panjangnya. Setelah itu Sun diajak Emilio pergi ke penjara bawah tanah. Di sana adalah tempat pertama kali Sun muncul. Namun meski sudah mencari ke sana sini, mereka tidak menemukan petunjuk. Sampai akhirnya secara tidak sengaja mereka berdua jatuh ke ujung jurang. Yang mengejutkan, ada sebuah tangga misterius menuju ruangan tersembunyi. Saat mereka berdua menyusuri ruangan tersembunyi, mereka bertemu Zhou Zian yang ditahan di sana. Zhou Zian itu bernama Frama dan dia sudah lama dipenjarakan oleh raja di sana. Pelakunya bukanlah Delzain, melainkan Alzerm, yaitu ayah kandung Emilio. Frama mengaku kalau dia ini adalah pengikut setia Alzerm. Namun karena sebuah fitnah maka dia dijebloskan ke sana. Frama pun menceritakan kisah masa lalu. Dahulu ada seorang pria yang datang dari permukaan. Dari penampilan dan cara bicaranya itu, pria ini diyakini sebagai ilmuwan. Dalam sekejap, Alzerm menjadi akrab dengan pria itu. Bahkan si pria menawarkan berbagai bantuan seputar ilmu pengetahuan di Endora. Dia mengklaim bisa berpergian lintas dunia dengan mudah. Setelahnya pria itu mengatakan kalau teknologi di permukaan sudah sangat canggih. Hanya dalam waktu singkat saja, Alzerm dan seluruh orang di istana dibuat takjub oleh kecerdasan pria itu. Di sisi lain, si pria juga takjub dengan partikel terselubung yang menjadi penopang Endora. Suatu ketika, si pria membawakan sebuah pistol sebagai hadiah untuk Alzerm. Habis itu, si pria menawarkan kesepakatan. Dia ingin menggabungkan permukaan dan Endora. Dia mengklaim kalau Alzerm akan bisa menguasai alam jika melakukannya. Cara pertama yang harus dilakukan adalah mengoperasikan lagi Babel. Sejak saat itulah, meski menuai pro dan kontra, Alzerm tetap memulai proyek Babel. Delzain adalah orang yang kontra akan hal itu. Dia memperingatkan abangnya kalau bakal ada bencana jika kedua dunia dihubungkan. Tidak mau si pria berulah makin ngawur, Frama mencoba membujuknya untuk tidak berbuat licik. Namun si pria malah berpura-pura diserang Frama. Raja menghukum Frama dan melemparkannya ke penjara bawah tanah sampai saat itu. Sun membawa Emilio pulang ke rumah. Pas sampai di rumah, emaknya Sun langsung memeluknya karena sangat khawatir. Meski begitu, si emak tampak tidak kaget pas dikasih tahu kalau Sun habis dari dunia bawah. Menurut emaknya, para arkeolog emang sudah sering membahas mengenai kemungkinan adanya dunia bawah. Selain itu, bapaknya Sun juga menduga kalau Sun ini ada di dunia bawah. Malahan bapaknya Sun bekerja keras dari waktu ke waktu untuk menyelidiki mengenai dunia bawah setelah Sun menghilang. Habis itu, Emilio penasaran sama foto keluarga Sun. Dia pun dikasih tahu kalau di permukaan ada teknologi bernama fotografi. Setelahnya emaknya Sun malah menunjukkan foto masa kecil Sun. Saat itulah Emilio mengenali foto Sun yang masih kecil. Besoknya Sun membawa Emilio keliling kota. Habis puas berkeliling, mereka pergi ke tempat ayah Sun bekerja. Pas ketemu si bapak, ia langsung bersyukur Sun udah kembali. Setelahnya Sun menceritakan semua petualangannya di Endora. Bapaknya pun berasumsi kalau kristal yang membawa Sun ke Endora berperan seperti penghubung antar dunia. Si bapak bilang kalau kristal itu dulu ditemukan emaknya Sun. Habis itu bapaknya Sun berkata kalau dia bakal berusaha menciptakan jalan menuju Endora agar Emilio bisa pulang. Menurutnya tidak butuh waktu lama untuk melakukan hal itu. Pas waktu sudah sore, Sun dan Emilio pun pergi dari kantor. Pas sudah meninggalkan gedung, Emilio merasakan ada yang aneh. Dia seperti familiar dengan senyuman bapaknya Sun. Bayangan masa lalu pun melintas. Dia melihat sosok bayi kecil secara samar. Setelahnya ingatannya pun perlahan-lahan kembali. Dia ingat kalau bapaknya Sun pernah ada di Endora. Langsung aja Emilio berlari kembali menuju gedung tempat bapaknya Sun bekerja. Karena penasaran, Sun bergegas mengikuti Emilio. Langsung saja mereka berdua nyamperi si bapak. Emilio langsung membahas mengenai masa lalu bapaknya Sun. Dia berkata bahwa bapaknya Sun itulah ilmuwan yang diceritakan oleh Frama. Malahan bapaknya Sun sudah menculik anaknya Delzain. Sun pun terkejut mendengarnya. Saat itulah bapaknya Sun mengungkapkan fakta mengejutkan.
Dia berkata bahwa Sun bukanlah anaknya. Meski Sun bukanlah anak kandung, namun bapaknya sangat tulus menyayanginya. Dia meminta Sun untuk mendekatinya, namun Emilio menghalanginya. Bapaknya Sun menodongkan pistol dan ingin menembak Emilio. Dia bilang tidak akan ragu membunuhnya. Sama seperti ketika dia membunuh bapaknya Emilio. Saat itulah Emilio melemparkan belatinya untuk mengecoh bapaknya Sun. Setelah itu, Emilio dan Sun pun bergegas lari dari sana. Mereka menuruni lift dan tertegun sepanjang perjalanan turun. Adegan kemudian berganti ke masa lalu. Bapaknya Sun atau Pak Asanaga masuk ke Endora untuk pertama kalinya. Dia menggunakan kristal yang ditemukan istrinya untuk bisa sampai ke sana. Dia pun menjadi akrab dengan orang-orang istana. Dia menawarkan berbagai teknologi untuk Endora. Suatu ketika, istri Pak Asanaga pun keguguran. Kesedihan pun menyelimuti keluarga itu. Pak Asanaga kembali ke Endora. Di sana dia berkata kalau orang permukaan tidak bisa menggunakan senjata terselubung. Dia pun berniat melakukan penelitian terkait hal itu. Setelahnya hubungan Pak Asanaga dengan Alzem semakin baik. Kebetulan anaknya Delzen lagi sakit karena wabah. Pak Asanaga pun bersedia memeriksanya. Namun dia harus membawa ke permukaan agar bisa mengobatinya dengan peralatan canggih. Untuk melakukannya, dia harus mengaktifkan Babel agar leluasa berpergian. Hal itu pun disetujui. Pak Asanaga membawa anak Delzen ke permukaan. Di sana, dia dan istrinya merawat anak itu. Keduanya pun sangat menyayangi anak laki-laki dan memberinya nama Sun. Suatu ketika, Babel berhasil diaktifkan. Di sanalah Pak Asanaga membunuh Alzem dengan pistolnya. Delzen mengamuk, tapi dia nggak bisa berbuat banyak. Pak Asanaga memutus koneksi Babel dengan permukaan agar tidak bisa digunakan berpergian. Delzen mengamuk dan meminta anaknya dikembalikan. Pak Asanaga cuma bilang kalau Delzen mau anaknya kembali, dia harus pergi ke permukaan. Sejak saat itulah Delzen menjadi raja. Sementara Pak Asanaga memutuskan koneksi dengan Endora. Kembali ke masa kini, Sun dan Emilio kembali ke rumah. Di sana emaknya Sun menceritakan semua yang selama ini dirahasiakan. Meski Sun bukan anak kandung, namun dia disayangi seperti anak kandung. Sun pun ingat selama ini selalu disayangi ayahnya, juga pria yang sangat baik. Dan jauh berbeda dengan pria yang baru saja menodongkan pistol di kantor tadi. Sun dan Emilio pun tiduran di kamar meski tidak merasakan ngantuk. Emilio baru menyadari kalau dia dan Sun adalah sepupu. Besoknya Sun masih murung. Dia bilang akhirnya tahu kenapa dulu Emilio sangat ingin membalas dendam terhadap Delzen. Karena Sun terus murung, Emilio nekat pergi menemui Pak Asanaga. Di sana dia bertanya beberapa hal. Pak Asanaga menjelaskan meskipun Sun bukan anak kandungnya, tetapi Sun sangat disayangi. Setelahnya Pak Asanaga menjelaskan kenapa dia membunuh Azem. Jawabannya adalah karena Azem ini adalah raja yang buruk. Dia membiarkan penyiksaan dan penindasan terhadap Zouzian dan masih banyak lagi. Pak Asanaga sendiri tahu kalau Delzen akan menjadi raja yang lebih baik bagi Endora. Karenanya Pak Asanaga membunuh Alzem. Habis itu Emilio balik ke rumah Sun. Dia pun cerita kalau habis ketemu sama Pak Asanaga, Emilio nggak mau Sun berakhir seperti dirinya, yang mendendam sampai semuanya terlambat. Setelah itu Sun pun kepengen ketemu sama bapaknya. Di sisi lain, Demetrio dan yang lainnya mulai penasaran kemana menghilangnya Sun dan Emilio. Setelah diselidiki, akhirnya mereka pun tahu kalau Sun dan Emilio ini terlempar ke permukaan. Setelahnya Pascal dan geng ilmuwan sudah berhasil menguak cara berpindah antara dunia tanpa Babel. Semua orang dikumpulkan untuk mendapatkan penjelasan. Pascal memberitahu bahwa ada sebuah alat bernama Parin Blue yang kristal kecil yang bisa digunakan untuk menjelajah. Di permukaan, Sun dan Emilio bertemu dengan Pak Asanaga. Setelahnya Pak Asanaga menjelaskan mengenai Parin Blue. Dengan kristal itulah mereka bisa berpergian lintas dunia. Parin Blue sendiri ditemukan di peradaban masa lalu. Selain itu, tujuan Pak Asanaga mengobrak-abrik Endora adalah untuk mendapatkan sumber daya partikel terselubung. Selama ini tanpa diketahui, Sun bapaknya sudah terus menarik partikel terselubung dan digunakan untuk menunjang kehidupan modern. Hal itu dia lakukan demi peradaban modern. Selain itu, biaya pengobatan Sun saat kecil juga mahal, dan dengan penelitian terkait partikel terselubung itulah Pak Asanaga bisa mengobati Sun yang terkena wabah. Emilio dan Sun pun terlibat dalam pertarungan tersebut. Guidoro juga muncul dan ikut bertarung. Meski begitu, gabungan semua kekuatan masih tidak cukup untuk mengalahkan Imelda.
Sampai akhirnya mendadak Imelda terhisap dalam wujud monster mengerikan yang muncul dari tubuhnya. Sosoknya menjadi raksasa dan menebarkan teror yang lebih mematikan. Di sisi lain, Demetrio menemui Pascal di istana. Mereka membahas mengenai berpusatnya aliran partikel terselubung ke satu titik di Endora. Titik tersebut ada di kawasan lautan. Pascal mengetahui legenda mengenai sebuah sisa-sisa peradaban kuno yang bernama Tir Nagok di tengah laut. Sepertinya bangunan seperti menara menembus langit, itulah yang menyebabkan menyedot partikel terselubung dari seluruh Endora. Tidak lama kemudian, Sun dan yang lainnya sampai di sana. Sun membenarkan kalau partikel terselubung memang tersedot ke satu titik. Dia pun mengaku kalau pelakunya ini adalah ayahnya di permukaan. Setelah itu, ia menceritakan semuanya. Karena itulah mereka merencanakan untuk pergi ke Tir Nagok dan melakukan sesuatu di sana. Besoknya mereka berangkat. Pasukan istana dikerahkan untuk menghentikan Imelda. Sementara Valarion berubah menjadi naga raksasa. Sun dan gengnya pun naik ke punggung Valarion. Lantas terbang melesat meninggalkan istana. Celakanya, kaki Valarion tertangkap monster Imelda. Naga itu pun mulai kewalahan dan tidak bisa membebaskan diri. Saat itulah Pascal melompat dari punggung naga dan melakukan peledakan diri membebaskan Valarion. Setelah itu dia melakukannya, rombongan Sun pun melanjutkan perjalanan. Sun dan Emilio melanjutkan perjalanan menuju Tir Nagok. Sementara itu Demetrio dan prajurit bertarung melawan Imelda. Saat pertikaian terjadi, Joseph keluyuran di kawasan hutan mencari Pascal. Ia yakin kalau Pascal belumlah mati hanya karena ledakan seperti tadi. Sementara itu, Sun dan Emilio sudah mencapai ke arena menara. Mereka melesat ke atas, menembus terjangan angin yang sangat kencang. Sampai akhirnya mereka tiba di permukaan menara. Di sana ada sebuah kristal raksasa yang sepertinya adalah penghisap partikel terselubung. Setelahnya mereka berdua mencoba menghancurkan kristal tersebut. Namun ternyata kristal itu sangat kuat. Untungnya Sun cukup ahli dalam urusan kristal. Dia tahu kalau setiap kristal punya caranya sendiri untuk dihancurkan. Dia mencoba untuk langsung menikam kristal dari atas. Dan serangannya sukses membuat kristal itu retak. Sebelum keduanya menghancurkan kristal, mendadak Pak Asanaga muncul di sana. Dia tidak akan membiarkan kristal tersebut dihancurkan begitu saja. Sementara itu di bawah, pertarungan melawan Imelda semakin sengit. Kombinasi banyak prajurit tidak bisa menghentikan Imelda. Sampai akhirnya Guidoro nekat membiarkan dirinya tertangkap. Lantas meledakkan diri dari dalam. Imelda pun ikut hancur berkeping-keping. Kembali ke atas, Sun meminta bapaknya buat nggak ngerusak Endora. Namun si bapak tidak peduli lagi dengan Endora. Setelahnya dia memunculkan senjata terselubung, yaitu 4 tentakel mekanik dari punggungnya. Emilio kaget, kok bisa orang permukaan memiliki senjata terselubung? Ternyata Pak Asanaga ini sudah melakukan eksperimen dengan tubuh bapak kandungnya Emilio dan menggabungkan beberapa tubuhnya dengan tubuh bapaknya Emilio. Dengan cara itulah Pak Asanaga bisa memiliki senjata terselubung. Setelahnya Pak Asanaga menyerang Valarion dan sampai nyungsep. Habis itu, Sun dan Emilio pun terlibat pertarungan sengit melawan Pak Asanaga. Saat Sun dan Emilio mati-matian menyerang, Pak Asanaga cuma berdiri diam dan membiarkan 4 tentakelnya beraksi. Sementara itu di bawah sana, Joseph menemukan Pascal yang nyangkut di pohon dengan selamat. Kembali ke atas, Emilio terhempas karena serangan Pak Asanaga. Tidak lama kemudian, Sun maju dan sukses membuat salah satu tentakel bapaknya hancur. Meski begitu, Pak Asanaga masih sangat kuat. Melawan Sun yang masih bocah gak ada apa-apanya baginya. Karena Sun ngeyel gak mau menurutinya, Pak Asanaga pun langsung berniat mencelakai Sun. Dia menangkap tangan dan kaki putranya itu. Dia mengancam akan membunuhnya. Namun Sun tidak peduli dengan ancaman itu. Tidak mau Sun celaka, Emilio bangkit. Mendadak senjatanya berubah menjadi pedang yang bercahaya. Sekali serang, dia berhasil menumbangkan Pak Asanaga. Seketika itu juga, kristal di puncak menara itu pun pecah. Menyusulnya seluruh menara runtuh tak bersisa. Untungnya Valarion masih bisa terbang dan membawa keduanya pergi ke tempat aman. Beberapa waktu kemudian, Sun dan Emilio bersatu kembali dengan orang-orang di istana. Mereka semua happy karena konflik akhirnya berakhir. Malamnya pesta besar diadakan. Demetrio membagi-bagikan kekuasaan wilayah Endora kepada teman-temannya. Habis itu Sun pergi keluar. Emilio menyusulnya karena tahu apa yang akan dilakukan Sun. Mereka pun mengucapkan salam perpisahan. Sun menggunakan kristalnya untuk kembali ke permukaan.
Dan di saat yang bersamaan, kristal itu pun hancur sehingga dia tidak akan bisa lagi melakukan perjalanan lintas dunia. Dan film pun usai sampai di sini cuy. Anime ini memiliki konsep cerita yang sangat menarik dan dieksekusi dengan cukup oke lah. Alur ceritanya padat dan juga gak banyak komedi yang kagak penting maupun episode filler. Walaupun jumlah episode cukup banyak, tapi tidak terlalu terasa juga karena sepanjang cerita emang diceritakan secara tidak mubazir. Tapi bagaimana kalau menurut kalian cuy? Silahkan komentar aja di bawah.